Kenapa sih saham Mari ini kok terus-terusan rontok? Kita akan coba cari tahu apa penyebab saham Mari ini terus-terusan rontok. Tapi sebelum menonton videonya, jangan lupa untuk like dan subscribe supaya kami lebih bersemangat untuk membahas saham-saham sesuai dengan request dari teman-teman, entah itu yang di TikTok maupun yang ada di YouTube. Pertama kita bahas mulai dari sisi fundamental. Bisa kita lihat di sini, untuk dari net income sendiri, perusahaan ini terus-terusan rugi. Di tahun 2020 itu rugi sebesar 45 miliar secara annualized. Kemudian di tahun 2021 itu rugi lagi sebesar 20 miliar secara annualized. Kemudian di tahun 2022 ini juga masih mencatatkan kerugian. Di sini terlihat kerugiannya itu sebesar 48 miliar. Padahal ini untuk Q4-nya itu belum muncul laporannya. Kemudian kalau untuk dari sisi valuasi, bisa kita lihat di sini, untuk book value-nya itu 2,89. Ini bisa dibilang mahal karena biasanya yang kita anggap sebagai perusahaan yang value-nya murah itu berada di bawah 1. Lalu kemudian kalau untuk sisi profitability, ini juga net profit marginnya minus sebesar 61,44%. Lalu kalau dari sisi free cash flow-nya sendiri ini juga minus sebesar 158 miliar. Selanjutnya kita bahas dari sisi technical. Dari chart ini kita bisa lihat bahwa saham Mari ini memang sedang downtrend dan ini downtrendnya cukup parah karena ada tekanan jual yang cukup besar. Jadi inilah mungkin yang membuatnya terus-terusan rontok dari ATH-nya. Lalu kalau kita lihat dari sisi bandarmologi, saham Mari ini pemegang terbesarnya itu adalah masyarakat sebesar 43,13%. Kemudian kalau untuk jumlah pemegang sahamnya sampai dengan hari ini terus menurun, di mana di Agustus itu ada di 12.800, kemudian di 30 September 2022 itu meningkat menjadi 13.238 atau bertambah 433 orang. Kemudian di Oktober 2022 ini masih terus bertambah sebanyak 345 orang. Lalu kemudian di November 2022 ini ada pengurangan yang sangat signifikan, itu ada 851 orang yang melepas kepemilikannya. Masih berlanjut di Desember itu ada 109 orang yang terus menjual sahamnya, dan di Februari itu ada 6 orang yang melepas kepemilikan sahamnya. Kemudian kalau kita lihat dari komposisi pemegangnya sendiri, saham ini hampir 100% itu dipegang oleh lokal investor, sekitar 97,36%. Lalu kalau kita lihat lebih detail, lokal ini siapa saja sih yang memegang gitu ya. Nah ini ada 58,33% itu dipegang oleh perusahaan. Lalu sisanya 27,8% itu dipegang oleh individual investor. Kemudian kalau untuk foreign sendiri, ini ada 1,61% itu dipegang oleh others. Selanjutnya dari sisi news, di sini ada berita yang kurang mengenakkan bagi investor, di mana Mari ini menyiapkan uang sebesar 45 miliar untuk mengembangkan Noise. Artinya perusahaan akan mengeluarkan uang yang cukup besar untuk pengembangan aplikasi ini. Kemudian di sini ada juga berita di mana Pak Erick Thohir itu terpilih sebagai Ketua Umum PSSI, dan di sini ada berita saham ABA dan Mari melejit usai Erick Thohir terpilih jadi Ketua Umum PSSI. Sebenarnya berita yang ini cukup membagongkan bagi saya pribadi. Apa kaitannya dengan beliau terpilih sebagai Ketua Umum PSSI dan saham yang dimilikinya? Karena seharusnya saham itu melejit bukan karena terpilihnya Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI, tetapi kinerja perusahaannya lah yang membuat saham ini meningkat. Entah itu perusahaannya menghasilkan pendapatan yang besar, atau mungkin perusahaannya mau bagi dividen jumbo. Nah seperti itulah yang seharusnya membuat perusahaan ini sahamnya melejit. Selamat siang, saya ingin berkomentar sedikit dengan terpilihnya Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI. Begini ya Pak, Anda itu Menteri BUMN, tolonglah fokus urus BUMN-nya. BUMN itu sekarang itu apalagi yang di bidang konstruksi banyak menyusahin vendor. Katanya pemerintah kita nih Pak Jokowi ini adalah selalu berpihak kepada UMKM atau UKM. Bahkan pernah dibilang nih Pak Presiden ini, kita perlu lebih banyak lagi pengusaha-pengusaha entrepreneur. Lah pengusaha-pengusaha entrepreneur yang kerja sama-sama BUMN semua pada keok-keok, bahkan ada beberapa yang sudah bangkrut. Ya gimana kagak bangkrut? Kagak dibayar, hutang nggak dibayar, hutang bisa ulang tahun, piutang bisa ulang tahun.
Ya fokuslah Pak, urus BUMN-nya supaya BUMN tidak menyusahkan orang-orang kecil. Ini BUMN bermasalah, direkturnya ditangkapin ke kejaksaan, sahamnya disuspend di bursa efek. Kalau bikin kontrak sama vendornya, kontraknya tebal-tebal nih kayak kitab suci nih, ya. Tapi pembayarannya kagak apa ya? Cara pembayarannya tidak memandang tanggal yang tertera di kontrak. Ibaratnya kontrak ini sampah, iya kan? Apalagi entar lagi akan ada nih ketua BUMN yang akan ditangkap KPK. Tunggu aja. Kesimpulannya, dari segi keuangan perusahaan ini masih rugi. Kemudian kalau dari sisi valuasi ini juga premium. Lalu untuk bandarmologi ini juga sedang terjadi distribusi meskipun sudah mulai mereda. Kemudian kalau untuk dari sisi technical ini juga lagi downtrend. Dan terakhir kalau untuk dari sisi news itu negatif. Ditambah lagi sekarang kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan startup itu sedang sangat menurun. Kenapa? Karena banyak sekali perusahaan startup itu divaluasi dengan valuasi yang premium tetapi kinerjanya tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan oleh investor. Suka dengan konten ini? Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Terima kasih.